Pada 2013 lalu, KPK berhasil menangkap seorang bupati di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Hamid Binti, terkait kasus sengketa Pilkada Gunung Mas yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Tidak hanya itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar juga ditangkap bersama anggota DPR RI Dapil Kalteng Khairunisa. Kejadian itu bermula saat Pilkada Kabupaten Gunung Mas yang digelar pada tanggal 4 September 2013 dengan 4 calon pasangan, yakni Jaya Semaya Monong dengan Daldin, Awin Usup dengan Hyundai, dan Hamid Binti dan Arton S. Dohong, serta Kusnadi B. Halijam dengan Bartel Disuhi. Kemudian KPK juga menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar di rumah dinasnya. Akil diduga menerima uang sekitar 3 miliar dalam bentuk dolar Singapura terkait kasus sengketa pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng. Dan uang suap itu datang dari anggota DPR fraksi Partai Golkar, yaitu Khairunisa. Akhirnya dari kasus tersebut, Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas Hamid Binti divonis 4 tahun dan denda 100 juta subsidi 3 bulan penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga menjatuhkan vonis terhadap pengusaha Cornelis Nalau Antun sebagai komisaris PT Berkala Maju Bersama, yaitu 3 tahun dan denda 150 juta subsidi 3 bulan penjara. Sedangkan nasib Akil Mokhtar, ia divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kini ia mengaku hanya pasrah dengan keadaan tersebut dan ia mengatakan menerima jika memang hal tersebut merupakan garisan hidupnya yang diberikan Tuhan. Sangka mulai dari tenaga honorer. Pada tahun 2004 silam, kasus korupsi dana konsumsi dan akomodasi tahun anggaran 2014 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mulai terkuak. Kejahatan yang merugikan negara sekitar 5,2 miliar tersebut dikabarkan menyeret belasan tersangka. Dari honorer hingga mantan kepala Dinas Pendidikan tidak luput mengembat sebagian uang negara yang dianggarkan sebesar 16 miliar. Kemudian, menurut Asisten Pidana Khusus Kejati Kalteng, Adi Santoso melalui kasih penuntutan Rabani M. Halawan untuk kasus korupsi dana akomodasi dan konsumsi tahun 2014 di Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng. Kami sudah menerima 19 surat perintah dimulainya penyidikan SPDP. Dari 19 tersangka tersebut, diantaranya inisial A, B, S, M, N, dan lainnya. Satu diantaranya merupakan mantan Kadisdik, dan para pelaku bukan hanya ASN saja, honor pun ada yang jadi tersangka, ungkap Rabani. Kini kasus tersebut telah ditindak oleh tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2018 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 14 orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan di Jakarta terkait kasus suap antara pihak swasta dengan anggota dewan dalam pengawasan proyek bidang perkebunan dan lingkungan hidup. Dari 14 orang itu, ada 8 orang diantaranya merupakan anggota DPRD Kalimantan Tengah. Dalam operasi tangkap tangan itu, petugas KPK menemukan uang ratusan juta rupiah. Menurut Febri, jubir KPK saat itu mengatakan, uang tersebut diduga bukti transaksi suap antara pihak swasta kepada anggota dewan di Kalimantan Tengah. Adapun penyerahan uang diduga terkait pengawasan anggota DPRD terhadap proyek di bidang perkebunan dan lingkungan hidup. Menurut Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif saat itu, adapun pihak pemberi kepada anggota dewan tersebut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur PT Bina Sawit Abadi Pratama. Menurut Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif saat itu,
Adapun pihak pemberi kepada anggota dewan tersebut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur PT Bina Sawit Abadi Pratama atau BAP atau Wadirut PT Smart. Kemudian CO PT BAP wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Kemudian manajer legal PT BAP Kalimantan Tengah. Dalam dugaan KPK, 4 anggota DPRD diduga menerima uang senilai 240 juta dari pengurus PT BAP terkait tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Ibrahim Isbahat ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Ben Ibrahim Isbahat, KPK juga menahan istri Bupati Kapuas itu, Ari Egani Ben Bahat, yang tercatat sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem. Sebelum penangkapan, tepatnya 21 Maret tahun 2023, Ben Ibrahim menjadi inspektur upacara di HUT ke-217 Kota Kuala Kapuas dan HUT ke-72 Kabupaten Kapuas yang dipimpinnya. Kemudian sehari sebelum ditahan KPK, Ben Ibrahim meresmikan rumah jabatan Bupati Kapuas. Sebenarnya bangunan itu belum seutuhnya, jadi terutama sarana prasarana, tetapi Ben Ibrahim meminta diresmikannya dulu. Dari hasil penangkapan itu, menurut Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengungkapkan konstruktif perkara yang membelit Ben Ibrahim dan Ari Egani. Ben Ibrahim yang menjabat selaku Bupati Kapuas selama 2 periode diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang ada di Pemkab Kapuas, termasuk dari beberapa pihak swasta. Sedangkan istrinya, Ari Egani, sekaligus anggota DPR RI, juga diduga aktif ikut turut campur dalam proses pemerintahan, antara lain dengan memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah lainnya. Adapun mengenai besaran jumlah uang yang diterima Ben Ibrahim dan Ari Egani sejauh ini ialah sejumlah sekitar 8,7 miliar yang antara lain juga digunakan untuk membayar 2 lembaga survei nasional, ungkap Wakil Ketua KPK tersebut. Mungkin kasus korupsi di Kalimantan Tengah masih banyak yang belum terungkap. Semoga dengan adanya konten ini bisa dijadikan wawasan dan pengetahuan. Salam sepintas kabar.